Setelah hakim menjatuhkan putusan, maka pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum. Nanti kita akan mendiskusikan pada sesi upaya hukum apa yang dimaksud dengan upaya hukum pada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Salah satunya adalah banding misalnya. Nah, namun penting sebelum masuk ke sana kita mengetahui jika putusannya ternyata tidak dilakukan upaya hukum dan kemudian putusannya sudah mengikat atau disebut dengan inkrah berkekuatan hukum tetap, proses selanjutnya adalah disebut dengan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan dibagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan putusan secara sukarela atau pelaksanaan putusan secara paksa yang kedua. Pelaksanaan putusan secara paksa inilah yang kemudian dikenal dengan istilah eksekusi putusan. Jadi, kalau ada yang tanya, apa yang dimaksud dengan eksekusi? Eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusan secara paksa. Nah, untuk yang sukarela, saudara bisa melihat dari buku Yahya Harahap maupun dari PowerPoint yang telah saya buat, saudara akan melihat bahwa untuk putusan sukarela terdapat perbedaan pandangan, misal apakah hakim pengadilan negeri dalam hal ini bertindak pasif atau bertindak aktif dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita akan fokus pada eksekusi putusan. Jika pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi. Eksekusi harus dilakukan asas umumnya yaitu ketika putusannya berkekuatan hukum tetap. Namun ada juga pengecualian-pengecualian dari asas umum eksekusi itu harus menunggu BHT dulu. Nah, saudara bisa melihat contohnya pada putusan provisi atau putusan serta-merta. Pada putusan serta-merta, putusan provisi, mohon maaf, sebelumnya di audio sebelumnya sudah saya diskusikan. Provisi adalah satu putusan sela, tindakannya hanya sementara. Sementara kalau putusan serta-merta, pada putusan ini adalah putusan akhir, walaupun terdapat upaya hukum, putusannya belum inkrah, pihak yang menang ingin tetap ada pelaksanaan putusan langsung secara serta-merta itu. Nah, maka ada kategori yang harus dipenuhi oleh pihak yang menginginkan putusan serta-merta. Saudara dapat membacanya lebih lanjut di PowerPoint dan juga di buku Yahya Harahap. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis eksekusi? Nah, sebelum masuk ke detail, sebelum midterm saya sudah pernah mendiskusikan di kelas bahwa ada jenis dua sita. Sita jaminan sudah pernah kita diskusikan, konservatoir beslah, marital beslah, dan juga revindikatoir beslah. Nah, yang sekarang kita diskusikan adalah sita eksekusi. Kalau sita jaminan dimintakan sepanjang sidang, sita eksekusi diputus di putusan akhir yang tujuannya mengakhiri sengketa. Nah, kalau sita jaminan ada 3 jenisnya, sita eksekusi secara umum ada 3, namun juga ada yang disebut dengan parata eksekusi. Nah, sita eksekusi dilakukan dengan membayar sejumlah uang. Kalau misal itu adalah kerugian yang harus diganti dengan uang, atau bisa dengan melakukan satu perbuatan, atau dengan eksekusi real. Nah, menghukum sejumlah uang, yang dimaksud uang di sini termasuk melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah yang dapat dinilai dengan uang. Sementara kalau yang menghukum suatu perbuatan, misalnya pihak mengajukan kepada majelis bahwa pihak yang kalah harus melakukan satu perbuatan, misalnya dia harus memotong pohon mangganya karena pohon mangganya merusak rumah dari penggugat, misalnya seperti itu. Nah, banyak perdebatan apakah menghukum untuk melakukan sebuah perbuatan adalah bentuk-bentuk satu slavery atau perbudakan, di mana apakah boleh pengadilan
memerintahkan demikian. Ini hanya yang untuk berkaitan dengan perkaranya saja, yang berkaitan langsung dengan kerugian dari pihak yang dirugikan. Nah, misalnya dalam hal kerusakan lingkungan, meminta penghentian beroperasinya perusahaan misalnya, itu kan bisa hukuman untuk melakukan perbuatan, atau kemudian menerapkan standar-standar dan seterusnya melakukan permintaan maaf misalnya, itu juga merupakan eksekusi dari suatu perbuatan. Kemudian jenis eksekusi yang lain adalah eksekusi pengosongan benda tetap. Nah, ini jika kasusnya atau perkaranya berkaitan dengan satu benda tetap yang menjadi sengketa dari para pihak. Begitu. Saudara bisa melihat lebih lanjut bahwa eksekusi itu bisa ditangguhkan atau ditunda jika ada alasan-alasan tertentu, adanya perdamaian. Sekali lagi, it's all about the parties. Ini kasus perdata, alasan perkemanusiaan, ada proses perkara lain, atau ada peninjauan kembali, dan juga ada larangan untuk melakukan eksekusi terhadap benda-benda yang merupakan essential to lives dari seseorang, sama seperti ketika akan melakukan konservatorisme itu. Nah, harus diberikan waktu juga kepada pihak yang dikalahkan untuk alasan perkemanusiaan, misal untuk mencari tempat tinggal sementara, kemudian melakukan tindakan eksekusi dengan sebaik-baiknya tanpa kemudian melukai dan seterusnya. Ada juga alasan putusan non-executable atau tidak bisa dieksekusi, misalnya bendanya rusak karena bencana alam dan seterusnya. Saudara bisa mengacu pada PowerPoint dan materi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan putusan perdata.